Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi contoh teladan dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang beliau kerjakan senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Begitu juga salawat dan salam untuk para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kata Al-Quran juga yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika salam kepada Fir'aun dan pendukung-pendukungnya, Assalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan semoga tercurahkan pada orang yang mengikuti petunjuk. Ini pun boleh dengan dalam suasana rapat besar, kebetulan yang dihadiri oleh pemeluk agama lain, salamnya cukup Assalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Yang dimaksud petunjuk Allah yaitu Al-Quran. Baiklah, kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi kita Quran dan bagian depan dan di tengah-tengah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini mulai alinea baru, pembicaraan baru yang terkait dengan apa yang dikerjakan oleh atau mau dikerjakan oleh orang-orang pengikut Nabi, yaitu para sahabat. Ya ayyuhalladzina, wahai mereka, wahai orang-orang amanu yang beriman, la tuharrimu, jangan kau haramkan, thayyibati ma, sebaik-baik perkara atau barang atau makanan atau tindakan ahalullah yang telah dihalalkan oleh Allah lakum untuk kalian. Jangan sampai apa yang dihalalkan kita haramkan. Ini ada riwayatnya. Suatu ketika ada dua riwayat, yang satu riwayat Ibnu Abbas, yang satu riwayat Aisyah.
tiada yang datang minta informasi bagaimana cara ibadah Nabi, bagaimana apa yang didahar Nabi, apa yang dikerjakan. Yang lewat Ibnu Abi mengatakan bahwa ada orang yang kepingin masuk surga agar tidak terpengaruh oleh nafsu, maka ia ingin mengebiri diri. Sebab sumara dosa itu Nabi karena sadar dosa seorang itu masuk neraka karena tidak bisa menjaga antara dua pipi dan antara dua paha. Maksudnya tahu ya? Apa itu? Tidak bisa mulutnya dan bisa menjaga kemaluannya. Sampai dengan itu terus mereka menelusuri riwayat kepada ponakan saudara sepupunya yang namanya Ibnu Abbas, gimana tahu hidupnya Nabi itu. Yang saya itu masuk surga, yang maka ada yang memilih, ada lagi yang ingin puasa terus sehingga bisa masuk surga karena puasa. Ada yang ingin sholat malam terus, semalam suntuk, sehingga kalau Nabi setiap malam sholat malam disediakan oleh Aisyah, maka kami pun ingin sholat malam terus. Nah, ini diingatkan bahwa wala ta'tadu, jangan kau haramkan. Makan itu halal, jangan mengharamkan diri tidak makan. Termasuk kadang-kadang masyarakat kita membaca, kalau kita tidak dosa atau tidak boleh makan bukan berarti haram. Contohnya orang darah tinggi tidak makan sate bukan berarti sate itu haram, tapi hanya untuk diri sendiri mencegah. Maksudnya saya bicara pantai piting, ya Pak Adi ya, piting kan dulu haram, setelah sekarang harganya mahal. Sekarang 1 kilo 50.000, dulu itu tidak baik, dulu haram, sekarang jadi kalau lain tidak boleh lagi karena sudah ada petunjuk dari Nabi dalam Al-Quran, ada yang diharamkan, yang diharamkan kan emas itu, jadi kan ada, sehingga tidak boleh kita mengharamkan piting. Ini contoh saja. Itu juga yang jadi masalah itu kata kodok hijau. Nah, kalau Sumatera Barat itu ada ternak kodok kan ya. Kalau di sini yang ternak kodok itu di Solo, Pak Jokowi punya ternak kodok, maka penggonya disebut cebong. Beliau tenang punya Pak, punya ternak. Saya pernah ingin coba Pak, daerahnya ternak saya begini, besar-besar. Dan karena kodok hijau itu ternyata bisa dibantu hidupnya, yang pengalaman juga alam. Tapi ini tidak ada keterangan bahwa hadis maupun Quran bahwa hewan yang hidup di alam itu tidak boleh. Maka dari itu sebagian ulama masih ada yang mengharamkan dengan alasan dulu itu ada seorang tabib, dokter, ingin mengobati orang dengan menggunakan darah katak, sehingga apa yang dilarang oleh Nabi untuk membunuh berarti haram dimakan. Itu yang dengan alasan. Tapi oleh ulama yang lain karena tidak ada penjelasan dalam Quran, hingga dalam kata apa yang diharamkan dalam Quran jangan kita mencari-cari untuk mengharamkan, atau apa yang diharamkan jangan kita halalkan. Kalau Allah tidak menjelaskan bukan berarti Allah itu lupa. Itu ada kata yang tertentu, tapi itu adalah rahmat bagi kalian untuk bisa mengkonsumsinya. Inilah yang menjadikan alasan orang yang menghalalkan dan yang mengharamkan, alasannya itu hidup di alam juga. Tapi alasan itu bebek enak hidup repot. Ini sekali lagi yang paling penting itu apa yang tidak diharamkan oleh Allah dalam Quran itu halal. Apa yang diharamkan itu halal. Kalau dilarang, kalau dibolehkan berarti halal.
Jadi ada sikap orang, ada perbuatan akan poso terus selamanya, ada yang akan sholat terus, bahkan ada yang mengebiri diri biar bisa konsentrasi dalam beribadah. Itu dilarang oleh Allah. Jangan berlebih-lebihan. Nabi pun pernah diingatkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Hanya gara-gara beliau sedang bercanda dengan salah satu budaknya. Keundangan kalau Hafsah itu orang yang paling cemburu. Anak Umar bin Khattab mungkin kerasnya seperti bapaknya. Karena itu Hafsah marah-marah. Dan diceritakan pada Aisyah pun ikut. Maka Nabi memberikan semacam sikap berjanji tersebut. Wes aku mulai saiki orang bakal gojekan karo budak itu. Ditegur oleh Allah. Karena budak itu pada masa itu halal. Budak itu halal. Jadi tanpa lewat prosedur nikah itu hasil belian apa ini dari perang halal. Maka itu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallah. Nabi, kenapa apa yang dihalalkan Allah kamu haramkan? Inilah petunjuk yang sangat jelas. Apa yang sudah jelas dalam Quran tidak ada itu. Namun demikian kita juga kebablasan seperti yang terjadi di suatu paham katakan anjing itu halal karena di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi Nabi mengkategorikan anjing itu najis. Jadi semua najis itu jadi supaya tidak berjam-jam. Tidak ada dalam Quran itu anjing haram. Tapi anjing jelas Nabi dalam sunnahnya kalau ada bejana dijilat oleh anjing maka cucilah 7 kali, salah satu pakai air yang keruh campurkan. Nah ini bukti bahwa barang haram itu tidak boleh. Jadi ada dalam Quran menjelaskan bahwa semua yang najis itu haram, termasuk kecuali yang palsu. Ada yang palsu itu malah halal. Contohnya tai kucing, yang asli itu haram, tapi yang palsu halal, termasuk kuping gajah. Ini supaya tidak salah paham. Jadi kadang-kadang yang palsu malah jadi halal. Ada tempat makanan namanya tai kucing itu polaris. Ini supaya tidak salah paham. Haram ya, sekarang tai kucing. Nah ini kan palsu. Yang asli tetap haram. Jadi sekali lagi kita dalam beribadah bermuamalah tidak boleh berlebih-lebihan, termasuk kerja keras sampai lembur. Orang itu waktunya tersita untuk kerja keras sehingga lupa kepada Allah. Waktu ibadah itu sampai badannya terproses sampai sakit, itu juga tidak dibenarkan. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak suka al-mu'tadin kepada orang yang berlebih-lebihan. Bahkan memakai pakaian celana panjang sampai kena tanah disebut apa? Isbal. Itu termasuk bagian berlebih-lebihan. Kan ada gunanya tuh pakaian sampai cara Jawa Gangsreh sampai kena. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan itu kalau punya niat karena Nabi apa itu sombong. Karena dulu itu yang memakai pakaian kebesaran itu kan raja. Raja itu pakaiannya kan karena namanya pakaian kebesaran berkurang-kurang atau gede. Kamu jawab kebesaran yang gede. Dan termasuk pakaian untuk orang-orang besar.
biar tampak mewah sampai itu dicontohkan katakan ada manten putri biasanya pakaian mati diseret-seret itu contoh pakaian istri raja dulu seperti itu. Maka tidak boleh walaupun kain-kainnya sendiri, uang-uangnya sendiri karena berlebihan menjadi haram. Juga jadi usahakan kita tidak berlebihan dalam berpakaian, termasuk wanita memakai gelang. Kita pernah melihat Pak, wanita itu gelangnya sampai sini. Jadi dari pergelangan sampai habis sikut, gelang cili-cili. Aku berlebihan karena Pak anak tunggal, terus jam biasa jadi pakai raket kan senglirik, agak mungkin gitu, mungkin itu pun tidak boleh walaupun miliknya sendiri. Kalau sudah berlebihan itu diyakati. Sebenarnya perhiasan itu tidak perlu diyakati, tapi karena berlebihan harus diwajibkan dengan zakat. Kalau sudah sampai nisab. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Tujuan utama orang menanam atau bekerja itu untuk dimakan. Maka waktu dan makanlah, ya, bekerjalah, carilah penghasilan mimma dari rezeki Allah yang telah diberikan Allah kepada kalian. Makanlah apa yang diberikan Allah kepada kalian. Ini kaitannya dengan ayat Surat Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan seluruh isi bumi ini untuk kalian. Ya, pada dasarnya yang kita perlukan untuk dimakan. Maka makanlah kalian dari rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk yang halal. Halal itu tidak membawa dampak negatif, membuat mabuk, umpama saja, termasuk bendanya maupun cara menghasilkannya. Seperti itu saya walaupun kecil kalau korupsi atau mengambil hak orang lain, ini termasuk tidak halal. Itu juga makanan yang kalau dikonsumsi menjadi rusak diri kita, seperti daun pohon tertentu itu kalau dimakan sama mabuk, atau tidak ada itu singkong tertentu namanya mukibat itu kalau dibeli, termasuk itu namanya, ada makanan seperti yang diiris-iris gadung. Nah, gadung itu tapi kalau bisa masak ya tidak apa, kalau tidak membuat mabuk. Apa pasti. Jadi gadung itu juga tidak boleh apapun yang asalnya halal atau dipandang halal, tapi kalau seseorang itu makan membuat dia itu sakit tadi. Tapi kalau pribadinya, maksudnya seperti jagung atau apa tadi, kalau mukibat itu menjadi thayyiban dengan cara yang thayyib. Thayyib itu dimasak yang baik, atau mengandung gizi, atau mengandung protein atau vitamin. Apa yang tidak ada nilai apa-apa tidak usah dikonsumsi. Ini maksudnya
apa yang kita konsumsi harus memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Sampai seperti itu, tidak boleh makan sembarangan. Perintahnya makanlah halal yang punya gizi thayyiban yang bagus, sehingga membuat diri kita sehat, selanjutnya bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah utamanya? Menjadikan kita sebagai apa Pak? Khalifah. Khalifah apa? Regenerasi generasi berikutnya yang melanjutkan tugas-tugas orang-orang dulu yang sudah tidak ada. Sebab orang hidup itu pasti punya tujuan hidup. Nah, seperti bernegara punya tujuan. 8 harusnya itu namanya khalifah. Paham ya? Jadi nenek moyang kita memerdekakan kita punya tujuan hidup diabadikan dalam pembukaan 55, melindungi segenap bangsa dan seluruh umat darah, terus mencerdaskan ikut menentukan dunia. Nah itu semua dilestarikan. Generasi kita harus melanjutkan, karena generasi kita itu generasi yang demokratis. Ya caranya demokrasi, memilih pemimpin yang bisa membawa misi itu, misalnya gitu. Sehingga kalau ditelusuri UUD 45 itu sudah mengacu pada khilafah. Anak muda sekarang terlalu gerusu, akhirnya terjebak oleh kata-kata khilafah, sehingga seakan-akan akan merubah negara, apa negara, padahal tidak, mestinya tidak. Itu dilaksanakan dan bagus. Jadi Undang-Undang 45 dan Pancasila dilaksanakan dengan baik, itu yang membuat mayoritas tokoh-tokoh Islam. 9 orang itu yang agama lain hanya 1 agama. Namun yaitu kita sok, ya termasuk merubah UUD 45 itu kan kebablasan. Akhirnya Presiden jadi orang Indonesia, warga negara Indonesia. Dulunya kan warga negara Indonesia ngaku asli, dilatih asli ini. Nah, sekarang bebas sekali, sehingga orang luar negeri ingin hidup di Indonesia untuk menjadi kepala negara, karena tidak ada kata asli. Kepintaran politik, sosial politik seperti itu. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Maksudnya takwa itu kalau tadi diperintahkan ya kerjakan, kalau dilarang ya kita tinggalkan. Itu yang takwa. Jadi apapun itu kalau dilarang tinggalkan, kalau tidak ada larangan kerjakan. Maka ada kaidah yang juga Imam Syafi'i, pada dasarnya ibadah itu haram kecuali ada perintah. Ini pada dasarnya. Jadi kita tidak boleh ibadah ngarang, kita sekali lagi tidak boleh kita ibadah ngarang. Aku tak ibadah apa dengan cara semalam suntuk atau sehari semalam poso terus, itu haram. Tapi pada dasarnya semua pekerjaan, semua makanan itu yang tidak ada larangan halal. Ini yang dibuat Imam Syafi'i. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala perbuatan, segala pekerjaan, segala makanan yang kita makan itu asalnya halal, kecuali ada larangan. Tapi asal ibadah haram, kecuali ada petunjuk. Bahkan ibadah harus pakai petunjuk, tidak boleh sakarepe dhewe. Ini yang harus dimengerti kita semua. Poso ya, aturannya poso mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu juga sholat tidak boleh meloloni, dimendahului, seperti kita akan pergi terus sholatnya di apa ya, sholat untuk meninggalan dirasa sholat, tidak begitu caranya. Dituntut oleh Nabi kalau dalam kondisi tertentu sholat itu bisa diringkas, namanya dikosor, bahkan bisa dijamak sekali mendayung 20 terlampaui seperti itu.
Alladzi antum yang kalian semua bi terhadap Allah mukminun beriman. Takutlah kepada Allah yang kalian imani, yang kalian percayai, karena segala yang kita kerjakan itu dipantau atau direkam di apa Mas Iman, direkam itu di copy, direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang kita kerjakan dalam kehidupan ini semuanya nanti akan kita lihat besok di akhirat, termasuk direkam, kecuali Allah menghapusnya, sehingga dengan setiap malam bahwa akan dihapus. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, dengan Maha menghapus, suka menghapus dosa-dosa, maka hapuslah dosa. Uhibbul afwa ani, hapuslah. Itu tuntunan Nabi bahwa puasa bisa menghapus segala dosa yang lampau. Itu juga sholat malam bisa menghapus dosa yang lampau, seperti itu. Sehingga kita dianjurkan untuk puasa dan sholat malam. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinu
menghukum kalian bilagwi sebab guyonan, candaan, fi aimanikum dalam sumpahmu. Jadi kalau sumpah guyonan itu tidak terkena denda, tapi kalau sumpah sungguhan atau nadar tidak dikerjakan itu kena denda. Maka jangan sampai kita suka sumpah. Nah, orang Arab kan suka istri wawahi dulu, suka sumpah. Sumpahnya sekedar ucapan saja, tidak ditujukan untuk sungguhan, itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Wawahi aku harus mampir, kurang mampir berkat dosa kasih. Maka kalau tenang, yuk tenang, wawahi lah itu sudah lain. Jadi bedanya cara ucapannya bodoh, tapi dampaknya berbeda. Kalau ada guyonan, tidak apa-apa. Maka kalau sumpah tidak boleh main-main dengan sumpah. Walaki akhirukum, tapi Allah menghukum, mendenda kepada kalian bima akhirman karena kalian mengikat janji dengan sumpah. Seperti kita disumpah di depan pengadilan menjadi saksi. Itu kalau sampai menyalahi sumpahnya itu akan mendapat sanksi yang sangat berat. Maka banyak orang yang tidak mau jadi saksi karena makan sumpah. Termasuk jabat-jabat disumpah itu berat itu. Kalau besok di akhirat saya dianggap biasa. Baik sengaja menerima menerima uang untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Kita itu kata Pak siapa itu dari Sulawesi itu, orang Indonesia itu tidak ada yang ditakuti, terus jalan saja dipermainkan. Sudah disumpah tapi nyatanya melanggar sumpah. Nah, apa pelanggaran kalau kita sampai sumpah? Pelanggarannya cukup sederhana saja. Maka para guru, maka dendanya, kafarannya, penghapusannya, it'amu asharati masakin, memberi makan orang 10. Kita ngantar anakku besok nak ketompo ning UGM, mana saja keluar nyembelih pedus, pedus mahal, dan ditugasi untuk memberi makan orang 10. Atau sumpah yang salah, besok aku kalau keluar cucu saya akan nanggap wayang undang-undang 3 hari. Itu kan dosa, itu tidak boleh dikerjakan kan? Tapi karena nadar sumpah diganti dengan apa? Diganti dengan kafaran. Ini yang semua sumpah yang nadar yang bersifat dosa durhaka itu dibatalkan tapi diganti dengan membayar kifarat. Kifaratnya memberi makan orang miskin 10. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga. Maksudnya kita makan sehari-hari, memberikan makanan 10 jajak kewe yang padang bungkus ke 10 dengan apanya, dengan minumannya. Sebab tidak ada orang makan tanpa minum, karena benar-benar ulu was makanlah dan minumlah. Walatus ribu jangan berlebihan. Atau boleh disamakan dengan fitiah itu, jadi 10 liter 10 kilo berikan dalam bentuk mentah boleh. Atau memberi pakaian mereka. Kalau makanan sulit mahal sekali, maka ganti dengan pakaian, diberikan pada orang-orang miskin. Pakaian itu seperti yang kita pakai sehari-hari, jangan terus dicarikan yang jelek kualitasnya.
atau memerdekakan budak. Nah, inilah bukti bahwa Islam itu memberantas terhadap perbudakan. Setiap ada pelanggaran, tebusannya yaitu memerdekakan budak. Dia itu menyamakan istri dengan ibunya. Kalau persis ibuku itu tidak boleh dikumpuli selama 2 bulan. Kalau ngumpulnya harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal sehari, atau memerdekakan budak, atau memberi makan fakir miskin 60 orang. Itulah gara-gara ngomong karo bojone dengan bahasa kalau proses ibuku. Tapi di sini dikhususkan gegermu persis gegere ibuku. Masuk geger kan karena punggung kan untuk tidur, dan karena tidur kan ditiduri oleh suami, berarti mengharamkan diri untuk mengumpuli istri karena dianggap sama dengan ibunya. Dan bahasa Al-Quran namanya tiha. Gara-gara ucapan kita tidak boleh mengumpuli istri. Boleh setelah bayar denda berapa tadi? Puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin, atau memberi pakaian fakir miskin, atau memerdekakan budak. Itulah Islam selalu memberi dampak manfaat. Bukan berarti mempersulit, tapi orang yang bicara itu harus dijaga bicaranya, sikap harus dijaga. Faman lam yajid, maka siapapun yang tidak menemukan makanan tidak ada, pakaian tidak ada, budak tidak ada, fasya musalah ayam, cukup puasa 3 hari. Malah enak puasanya, cukup puasa 3 hari. Ini sumpah-sumpah yang ringan-ringan. Kalau seperti tadi dia wajib puasanya 2 bulan berturut-turut. Zalika, seperti itulah kafaratu aimanikum, denda daripada sumpah. Idza khalaqtum, apabila kalian bersumpah. Kalau sumpah harus diperhatikan, dijaga, dilaksanakan. Wahfadu, dan jagalah aimanakum, sumpahmu itu, jangan main-main. Kadzalika, seperti itulah yubayyinu lakum, Allah menjelaskan terhadap kalian ayati, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ada supaya melanggar, ada melanggar keluar pesta minuman keras, agar ada judi, aku tak anak lanang, atau mendekati bandar-bandar judi berakhir. Itu boleh tidak dilaksanakan, dan justru tidak dilaksanakan, tapi diganti karena sumpah, diganti dengan yang positif, yaitu tadi memberi makan atau puasa 3 hari. Biasakan kalau sumpah yang baik-baik. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumpah harus karena Allah, bukan sumpah dengan yang lain. Perlu diketahui, kita bersumpah tidak boleh pakai nyebut benda atau makhluk. Sumpah hanya dengan nama Allah. Billahi, tallahi, wallahi. Tidak boleh billahi wa rasulihi, haram, tidak boleh. Kita akan nabi demi Allah dan Rasulnya. Rasul itu makhluk, maka sumpah cukup demi Allah. Namun juga biasanya sumpah demi bumi dan langit, ini tidak boleh. Ini kan sering-sering itu, demi bumi dan langit sumpah. Sumpah itu hanya kepada Allah, karena manusia Allah. Ini sudah diingat-ingat. Kadang-kadang kita itu, saya kadang-kadang kaget. Ada kiai pidato depan, wallahi wa rasulihi. Ya ini so ngaji orang. Wallahi cukup, rasa dulu wa rasulihi. Kecuali Nabi Muhammad demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya.
billadzi nafsi biyadikan nafsi biyadi demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya itu boleh. Tapi kalau wallahi wa rasulihi itu tidak diperbolehkan karena itu sumpah dengan makhluk. Tapi kalau Allah sumpahnya pakai makhluknya, wadduha wasabsi wal ardi wasamsi wal qamari, dan ini pakai makhluk. Tapi kalau kita sumpah hanya kepada Allah, ini sudah dipahami betul-betul. Sering di masyarakat itu masih muncul wallahi wa rasulihi atau demi bumi dan langit. Tidak boleh sumpah seperti itu, hanya demi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ansabu al-azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang aman yang beriman. Ini juga khusus orang yang beriman. Maka kalau ada orang yang tidak beriman melakukan, ya silakan, karena ini khusus orang yang beriman. Innamal khamru, ini sudah tahap kedua. Asalnya bahwa arak itu ada manfaatnya dan ada dosanya, maka jauhilah. Tapi di sini tahapnya belum sampai diharamkan, makanya jauhilah. Innamal khamru, sesungguhnya minuman yang memabukkan, tidak hanya arak, semua minuman yang memabukkan itu haram, termasuk bir. Bir itu kan kalau banyak mabuk, semua yang memabukkan, termasuk gabung dan sebagainya. Nah, dulu itu minuman yang memabukkan itu sebenarnya diperas dari anggur. Kalau di Indonesia diperas dari tape. Bisa jadi tape itu bisa jadi arak kalau kita bisa memabukkan rasanya. Yang sengaja dibuat untuk coba saja nak ingin survei di Bekonan, di Sukoharjo ini ada tempat khusus membuat arak buat dari bahan tape. Di Arab anggur itu diperah, dimatangkan, dia diperah jadi dari apa minuman itu. Wal maisiru, dan judi, arak, judi. Wal ansabu, dan menyembelih hewan untuk berhala atau untuk, nah kalau sini dengan aku nandang membeli bagus di tempat siapa kuburannya raja-raja apa kan? Nggak mau beli atau membeli kambing di Gunung Kawi atau di bawah yang dianggap memberikan manfaat bagi dirinya karena nadar, itu tetap haram atau haram dimakan. Bahkan kita tidak boleh makan sesaji yang di jalan, karena itu sudah
niatnya karena setan. Kadang-kadang kita ketika masih anak-anak kan senang nemu ada nyajian telur, ada makan apa di pinggir jalan itu diambil saja dimakan. Itu wal azlam, dan mengundi nasib, undian nasib, sehingga orang Arab itu biasa ketika akan pergi dia meletakkan tulisan di depan arca atau berhala. Kalau diambil tulisannya itu jadi pergi, kalau datang tidak jadi. Nah, itu tidak boleh, karena hidup itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keyakinan jangan pergi ketemu ular, wah dibakarkan, saya ini mesti tidak boleh, ini mesti ada apa-apa, itu juga tidak boleh. Yang mencolok lagi apa? Punya keyakinan nabrak wong melarikan diri, nabrak kucing. Ada keyakinan betul, nah itu tidak boleh Pak, berkeyakinan bahwa nabrak kucing selama tidak sengaja tidak apa-apa. Ngomong nabrak ya mungkin disini, tapi jangan sampai menganggap bahwa karena nabrak kucing hidupku nanti akan celaka. Itu termasuk dilarang. Min amal irisun itu merupakan najis atau kotor, min amal setan, dari perbuatan setan. Jadi merupakan ya, syirik dari perbuatan setan. Tidak boleh. Minuman keras itu akan membawa dampak yang luar biasa, nanti dijelaskan di belakangnya. Untuk itu pastanibu, jauhilah perbuatan semacam minum arak, judi. Judi itu kekaramannya apa? Orang judi itu tidak ada yang berdoa baik kepada temannya. Pak Sarkon pernah judi tidak? Ketika berdatang di 4 orang waktu itu, setiap kartu itu diharapkan bisa membuat yang lain mati. Sehingga ketika tiba Mutian ya Pak Sarkon ya, itu tak, saya pernah nonton saat itu ada di film Mutian apa mati, maksudnya kartunya kan mati, tapi dia berharap yang menang hanya dirinya, yang lain kalah semua. Ya kan orang judi kan prinsipnya yang menang hanya orang lain, biarlah kalah, biarlah mati, yang penting saya dapat. Tidak perlu, sudah akan habis waktunya karena belum selesai apa, uang setelah saingannya sudah habis, diutangi agar dilanjutkan karena dia menang. Sampai seperti itu orang judi. Maka orang judi itu dalam Al-Quran surat Sabar baca burung apa kita kumpul tapi artinya wakul bersata, artinya pecah, artinya berbeda antara hati dan ketika rukun 4 orang kumpul, bahkan oleh panganan jajar bareng, tapi hatinya ingin agar yang lain kalah. Peran ben sesuke dewi. Itulah maka diharapkan oleh Islam. Kenapa? Duit-duitnya dewi karena termasuk nyembelih hewan untuk berhala. Nanti terus kita coba nyembelih kambing atau nyembelih untuk khol. Tahu khol kan ada itu. Nanti terus sama dengan. Tapi nanti nyembelih bukan karena Allah, tapi untuk menghormati orang yang sudah ini hati-hati Pak. Jadi dengan nanti nyembelih wedhus, wah ini kamu dumakan baik sampai ke wedhus, kan mengharapkan berkah dari banyak di sembelih wedhus. Ini bagi yang apa, menjaga diri dari sifat kesyirikan itu. Karena sama ya, sama dengan syirik.
karena mengharapkan agar dengan khol ini yang di khol itu biasanya di khol kan kiai gede akan memberikan doa kepada kita, memberikan berkah kepada kita sehingga hidup kita menjadi berkah. Hati-hati ya dia. Diniati ya niatnya Arab nyembelih kebu atau wedus, ya niatnya Arab punya hajat seperti mantu itu kan akan memberi. Tapi kalau niatnya tadi untuk mengkhali, bahkan ada itu seorang mantan murid Bapak Siddiq atau imam santri saya, saya ngaji saya. Ketika besok saya sudah meninggal, itu sengaja mengadakan haul ulang tahun kematian saya di sebelahnya apa di sana babi, di sebelahnya kerbau atau sapi atau itu tidak boleh karena niatnya karena saya jika sama dengan niatnya dengan menyembelih hewan untuk berada. Ini yang harus dihati, harus waspada, hati-hati. Itu adalah perbedaan. Fatan ibu maka jauhilah. Ada tujuan. Kalau kamu mau menjauhi la'allahu agar kamu nanti tuflihun menjadi orang yang untung berjul di akhirat, tidak ada risiko dalam menjaga dalam kehidupan ini menjadi nyaman karena segalanya karena Allah. Dengan minum minuman keras hidupmu akan menjadi masalah. Ini ada juga cerita zaman dulu. Ada seorang kiai tokoh ulama oleh raja dipaksa atau oleh pejabat tinggi dipaksa, kalau kamu tidak ingin masuk penjara, kamu harus pilih 3 perkara. 1, minum minuman keras. 2, membunuh anak yang nakal. Yang ketiga, menzinai wanita yang cantik yang harganya 80 juta satu malam. Kamu gratis. Diadakan 3 perkara itu. Nah, memang menurut nalar ini yang paling apa? Yang paling ringan. Menurut nalar dosanya yang paling ringan apa? Minum minuman keras, membunuh anak, dan zina. Paling ringan apa? Apa? Nah, minum minuman keras. Ternyata gara-gara minum mabuk lupa. Terus yang dulu apa? Zina. Karena ada anak yang jadi saksi ini besok bakal ngelapor ke bunuh Ustaz. Maka jangan memandang dosa itu enteng. Ini maksudnya jangan sampai melihat dosa enteng apa arak bisa ditobati, minum mabuk bisa ditobati. Gara-gara mabuk ada di pinggir jalan ada anak lewat dibangun kemudian sampai dibunuh, kadang-kadang seperti itu. Itu sekali lagi kita tidak boleh memandang enteng suatu dosa. Seperti kan Nabi mengatakan ada 7 dosa besar. Orang-orang alam kadang-kadang syirik besok ganti pada syirik itu kadang-kadang obat berasa sulit untuk terus kadang syirik berhasil itu sulit untuk berhenti dari perbuatan syirik. Katakanlah dengan nadar atau melakukan kegiatan ziarah setiap malam Jumat ziarah neng makame Simogiri. Setelah itu dengan doanya biasanya orang tuh doa di kubur itu mesti minta apa Pak? Ya mesti itu orang ngantar mesti saya diminta supir sebab nak supir itu karena supir tenang kira-kira dilaksanakan dan nadar mesti dilaksanakan, nanti cegah menganggap itu berhasil pada itu syirik. Maka untuk tidak jadi syirik itu kita harus berhenti yang apa itu dibatalkan dengan cara tadi. Nadar dibatalkan dengan cara memberi makan orang yang hidup miskin-miskin, memberi pakaian. Itu kan berarti terdapat pada orang yang masih hidup, sehingga hidup kita menjadi selamat dari perbuatan syirik.
Syirik itu sepele biasanya, tapi jadi gabi. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Mulai lagi. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Kenapa orang terdorong untuk minum minuman keras, kok terdorong untuk judi, kok dimanfaatkan yang lain? Alasannya kan untuk menghibur diri yang juga bisa nambah hasil menang. Maka kalau kita bahwa perbuatan yang haram itu semuanya didorong oleh setan. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu hanya ingin berkehendak, bermaksud ayyuqi'a, menimbulkan al-awadatha, permusuhan, dan kebencian bainakum, antara kalian. Orang satu terus dah tergila-gila dengan minum-minuman keras dan judi, itu sebetulnya dipengaruhi oleh setan. Itu agar orang itu selalu bermusuhan dan saling membenci. Judi yang kalah ini sudah jual barang untuk bermain lagi. Yang tidak main karena sudah menang tidak mau, kira-kira diancam, ngarang ngambil jajal. Ini harus dipahami. Jadi orang judi itu kalau sudah kebablasan seperti itu judi dalam skala kecil, skala besar dan tahu sama-sama bandar biasanya. Itu juga arak itu hanya akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan rasa benci kepada yang lain, sehingga seandainya sudah ada rasa benci pas mabuk, itu langsung kebahagiaannya diekspresikan dalam bentuk membunuh atau memukul dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, orang yang minum arak kemudian mabuk itu pasti membongkar diri rahasianya sendiri. Mungkin benci kepada imam dan sendiri, nanti konsep diri. Maka polisi kalau menggali kasus itu diminumi dulu, dimabuk. Nah, mabuk kan ngomong dulu. Ini harus dibahas. Nah, pas mabuk berarti diomong apa yang dia harus direkam. Kalau tidak, sebetulnya tidak. Tapi kalau memang menjalankan, akhirnya ngoceh. Tahu ngoceh ya? Sidik, kamu tidak ngoceh? Cerita ngomong sendiri itu ngoceh, seperti kamu ngomong sendiri. Nah, ngoceh dalam kondisi mabuk kan direkam oleh polisi. Nanti dari bahan untuk apa? Bukti. Nah, ini yang maka haram banget rahasia rumah tangga jadi bukan sendiri karena mabuk. Dan harus sudah rahasia rumah tangga dibongkar, terbongkar karena mabuk. Istrinya tahu, kalau begitu kalau tidak pulang berarti ini
ini dari karena ini konteks tadi. Itulah Allah melarang mabuk, dilarang minuman keras. Walaupun di satu sisi bisa memberani orang yang akan demo itu bisa berani ngonek-ngonek ke, tahu ngonek-ngonek ke? Ngonek-ngonek ke tahu? Memaki-maki bupati, memaki-maki presiden, gubernur karena pemabuk. Maka diminum dulu sebelum berangkat. Ini rahasia tak terduga biar kamu besok bisa menjaga diri. Itu rahasia yang boleh. Tapi Allah menjelaskan seperti ini. Jadi judi dan arak itu selalu menimbulkan rasa permusuhan dan rasa benci kepada pesaingnya. Tidak hanya itu, wasuddakum dan menghalangi kamu alillah dari ingat pada Allah. Zikir sempat mungkin ingat sudah memabuk. Ya, terpapar baca Quran, sempat. Waktu sholat dan sholat, ada sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rampung kesek judi ini gitu. Tidak mungkin ada judi terus apa? Ada yuk mana cek judi ini mana? Nanti ulangi lagi. Setelah sholat kan sadar, ya udah diteruskan, tetap jadi rasa benci. Aku menang kok, dihentikan. Ini kondisi Allah menjalankan sampai seperti ini agar kita sadar, jangan sampai coba-coba. Satu, minum minuman keras. Yang kedua, judi. Kalau sudah kecanduan, dicegah sampai rumah tanah habis. Bahkan menurut wayang, karena judi istrinya dijual. Sebab apa? Tak ngerti. Apa? Si golong-golong apa? Kota demo itu orang yang punya syahadat kan jimat kalimah. Karena judi dihapusi kalau sempurni kalah. Terus kamu sudah habis, negara sudah habis, kamu jual, termasuk Indonesia sekarang menjual kan tanahnya kan sebetulnya sama dengan judi, main spekulasi. Kemudian istrinya dulu pagi itu dibuang gara-gara judi. Nah terus kemudian ada juga masyarakat seperti itu, istrinya digantikan, aku nak kalah bujuku kumulano. Seperti itu Pak, orang yang judi itu kalau sudah mampu seperti itu, luar biasa. Itu sekali lagi, kalau anak kita, saudara kita, jangan sampai terjun kumpul dengan orang yang suka judi. Nah, orang berbuat jelek itu karena pengaruh pergaulan. Ada pepatah Jawa, apa Pak? Ojo sanding, apa Pak? Bangsat, ojo sanding, kebu itu apa? Terbokok keburukan apa? Sebab terbos banyak berkembang. Berkembang mentas, buntutnya kopat, yang di sebelahnya kan ada. Nah, karena bergaul maka dari itu kita jangan suka bergaul dengan anak-anak yang katakan, nah, seharusnya anak pam atau pum yang negatif. Nah kadang-kadang wanita sekarang Pak, anak sekarang, nah sekarang tak dandanannya, tak perbaikannya besok habis jadi bujuk, jadi bujuknya keuangan itu kadang-kadang sok ingin memperbaiki orang yang jelek. Terus sekali lagi pergaulan kita harus terkontrol, terawasi, jangan sampai terjadi, terutama daerah-daerah yang Islamnya kuat. Pada apa yang namanya Sumatera Barat, Aceh, sengaja kalau sekolah keluar dipasari oleh yang agama lain. Tujuannya untuk menjatuhkan bahwa tidak apa-apa. Nah, untuk bisa mempengaruhi itu caranya bagaimana? Tabrak dulu. Nanti kalau sudah kecelakaan pasti orang tuanya tidak akan Rejut Mariska
walaupun orang Aceh kan warna tinggal termasuk orang Padang nggak boleh. Tapi kalau anak sudah saling suka bagaimana, apalagi sudah tabrak, tidak ditabrak kan abu jatuh, abu itu membengkak, itu ya lupa. Sekarang menjadi tren bahwa anaknya tokoh-tokoh itu harus dijadikan sasaran untuk memurtadkan. Maka dengan bahwa antum tahu, apakah kalian tidak mau berhenti? Masih yang kamu tidak mau berhenti? Sudah jelas-jelaskan apa seperti ini, masihkah kalian ngeyel? Rapopo. Bahasa yang paling gampang untuk mengenal apa Pak? Nah orang belum minum, orang calak ralanan, tidak jantan. Kan melanang diungkap seperti kan merasa harga dirinya. Aku larang lalu minum, belum merokok, dianggap tidak. Jangan. Saya pernah dipengaruhi camat dengan garam Pak. Bukan orang jantan. Itulah cara mengaris seperti itu Pak. Jadi diungkap apa harga dirinya sudah seperti itu akhirnya bisa mengikuti apa yang dikerjakan. Terus sekali lagi banyak sekali di masyarakat kita yang mempengaruhi seperti itu, minuman keras, masuk judi dan hal-hal yang negatif seperti itu. Sampai satu lagi, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdadu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdadu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Ulangi lagi. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdadu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Intinya, kesimpulannya, wa'atiullah, taatlah kepada Allah. Semua perintahnya juga ditaati, semua larangannya supaya dijauhi. Itu juga untuk bisa taat kepada Allah harus dibuktikan dengan wa'atiur Rasul dan taatlah kepada utusan Allah. Karena semuanya amanah risalah yang diberikan betul lewat Rasul. Maka itu dia Rasul. Dan sampai Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, yang lain yang kaget, masuk surga tidak mau. Siapa mamanya apa? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab orang ini. Man atau ani takal, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku dialah yang tidak mau. Itu cukup simpel. Tidak mau mengikuti sunnah Rasul, tidak mau mengikuti jejak Rasul, tidak mau mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasul sampai keluar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan kerjaan perbuatan ibadah yang tidak ada perintahku, contoh dari aku, tertolak. Nah, tertolak berarti kan sia-sia. Nah, itu sekali lagi Imam Syafi'i membuat kaidah tadi, al aslu fil ibadah al hurmah. Asal dari ibadah itu haram kecuali ada petunjuk atau perintah. Asal dari segala urusan halal, semua halal kecuali ada dan semua bergaul. Siapa? Wanita pria kan asalnya halal, tapi kan ada petunjuk dilarang bergaul apa lain jenis, maka menjadi
karena ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, tidak apa-apa. Nah, orang yang tidak pernah membuat petunjuk, tidak pernah membaca petunjuk seperti orang Barat, otomatis mereka berbuat bebas karena tidak pernah baca petunjuk. Nah, kita yang sudah diberi petunjuk, seharusnya juga menghentikan. Maka dilakukan wahdahu dan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Seperti kata siapa? Nah, Nabi. Jadi kejahatan itu bukan karena kita punya jibaja, tapi karena ada kesempatan. Ya termasuk tadi keburukan tadi. Wahdahu dan hati-hatilah atau waspadalah, hati-hati teman waspada. Fa'in tawalaitu, maka jika sampai kalian berbalik tidak mau menerima petunjuk dari Allah seperti ini, taat pada Rasul dan hati-hati seperti petunjuk haram, minum arak atau berjudi dan lain sebagainya. Wa'lamu, dan ketahuilah, fa'lamu, maka ketahuilah. Pada fa ini jawab dari in, jika kamu tidak, maka bahasa Arab seperti itu. Ini namanya sudah jumlah berbeda. Kalau kamu tidak, maka kalau kamu ingin mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi. Kalau kamu terbalik tidak mau menerima petunjuk Allah ini, fa'lamu, maka ketahuilah, innama ala rasulina, sesungguhnya kewajiban utusan kami sebab Muhammad al-baligh, hanya menyampaikan, memberikan informasi yang nyata, tidak perlu mahram Nabi. Jadi sekali lagi tugas Nabi termasuk tugas kita sebagai pengikut Nabi, warasatul anbiya, tugasnya hanya menyampaikan, tidak punya tugas memaksa. Yang penting kok sampai kok sampai ke orang dilakoni itu urusannya mereka sendiri. Ini yang harus dibahas, maka kita tidak perlu mongso sering melihat orang diingatkan malah semangat. Jadi tidak perlu kita, karena tugas kita hanya menyampaikan. Itulah indahnya Al-Quran. Tidak ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita jangan ngoceh ngeyel di pasar, ustaz berbudak balik orang hukum. Tidak perlu. Yang penting sudah kita nasihati, sudah diberitahu bahwa setiap habis subuh itu ngaji Al-Quran. Jadi orang gelap ya wis. Nah, itu jadi caranya menyikapi, tidak perlu. Yang penting sudah disampaikan itu maksudnya. Tidak ada paksaan. Yang penting disampaikan bahwa setiap habis subuh ada ngaji Al-Quran. Ini kok tidak mau, bahasa kita rausan. Terserah. Yang penting kita punya niat baik. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita akhir bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah.